Demi untuk semakin mempersempit pergerakan anggota separatis KKB dan TPNPB di wilayah Intan Jaya, Papua, serta mengawal wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, TNI selalu melakukan pengiriman ratusan prajurit dari berbagai satuan Yonif Rider. Namun, walaupun demikian, tidak bisa dipungkiri jika pengiriman pasukan dari berbagai satuan tempur Raider TNI membuat kelompok anggota separatis KKB di Papua seakan tidak pernah jera untuk melakukan pemberontakan dan penyerangan terhadap warga sipil serta anggota TNI dan Polri. Misalkan saja di awal tahun dan hingga bulan Februari 2021 ini, tercatat menurut sumber media informasi resmi Indonesia bahwa korban dari satuan Yonif Rider TNI sudah banyak yang menjadi korban dari aksi membabi buta anggota separatis KKB dan TPNPB, baik melakukan penyerangan secara langsung ataupun melakukan penyerangan terhadap anggota TNI dengan taktik licik mereka. Sementara itu, menurut sumber media informasi lainnya menggambarkan jika dengan situasi di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sedang memanas saat ini, kelompok separatis bersenjata yang tergabung dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) beberapa hari terakhir ini telah melakukan serangkaian serangan terhadap aparat TNI Nasional Indonesia yang bertugas melakukan pengamanan di wilayah rawan konflik di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Bahkan yang terbaru, kelompok OPM yang dipimpin Panglima Kodam 8 Intan Jaya yaitu Sabianus Suakar dikabarkan telah menantang TNI untuk melakukan perang terbuka anggota gabungan TNI Polri di wilayah yang telah ditentukan oleh mereka. Hal itu diperkuat dengan sumber media informasi terkait yang dilansir oleh Viva Militer pada Rabu 17 Februari 2021. Namun, adapun isi surat pemberitahuan pernyataan perang yang ditulis oleh kelompok OPM pimpinan Sabianus Suakar untuk TNI dan Polri. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Markas Komando Daerah Pertahanan Kodam 8 Intan Jaya, surat pemberitahuan kepada TNI Polri Indonesia di Intan Jaya. Kami TPNPB OPM telah menembak mati kepada mata-mata Indonesia yang mana TNI Polri pasang sebagai kaki tangan, maka kami sudah menembak. Maka TNI Polri tidak boleh sangka masyarakat sipil, tetapi kami TPNPB OPM yang melakukan. Maka medan perang kami adalah di bandara sampai Sugapa Lama. Maka TNI yang ada di Sugapa segera pindah ke tempat yang disebutkan. Demikian surat pemberitahuan ini pernyataan perang oleh pimpinan Sabianus Suakar TPNPB OPM di wilayah Intan Jaya, Papua. Sementara itu, adapun surat yang dibubuhi tanda tangan dan cap stempel TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya oleh staf operasi OPM Ondias Kogoya dan Panglima Kodam 8 Intan Jaya yaitu Sabianus Suakar, serta 18 nama komandan kompi kelompok OPM TPNPB di Intan Jaya saat ini. Mereka meminta agar aparat TNI dan Polri keluar dan mendatangi Bandara Sugapa Lama yang disebut mereka sebagai lokasi untuk berperang secara terbuka melawan TNI dan Polri. Sementara itu, kebenaran surat tersebut telah diakui oleh Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogab Wilhan III Kolonel Suryastawa ketika aparat gabungan TNI dan Polri berhasil menembak mati 3 orang kelompok OPM di Puskesmas Sugapa pada Senin 15 Februari 2021 kemarin. Ketiga anggota OPM itu tewas karena mereka berusaha melarikan diri dari Puskesmas Sugapa dengan melakukan perlawanan dan hendak merebut senjata milik aparat TNI dan Polri yang telah melakukan pengintaian terhadap Janius Bagau, yang merupakan salah satu anggota OPM yang terlibat dalam penembakan sejumlah prajurit TNI di pos peninjauan. Tidak bisa dipungkiri jika sejak di awal tahun 2020 ini, wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua
telah menjadi medan tempur antara pasukan anggota separatis KKB dengan TNI Polri yang membuat warga sipil merasa khawatir akan aksi membabi buta anggota separatis KKB di beberapa titik wilayah. Sebab hingga saat ini, warga atau masyarakat sipil setempat sudah banyak yang melakukan pengungsian untuk keluar dari wilayah rawan konflik antara anggota separatis KKB dan TNI Polri. Namun, sumber media informasi terbaru pada 19 Februari 2021 ini dikabarkan jika wilayah atau situasi di Kabupaten Intan Jaya saat ini telah kembali menjadi medan tempur antara pasukan pemberontak anggota separatis KKB dengan anggota TNI dan Polri di wilayah Intan Jaya, Papua. Sebelumnya, aparat TNI Polri terlibat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Bandara Amenggaru, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua pada Jumat 19 Februari 2021. Dalam kontak senjata atau aksi baku tembak yang terjadi selama 2,5 jam itu, TNI telah membuat seorang anggota separatis KKB tewas tertembak sekitar pukul 9.20 WIT, yaitu di wilayah Distrik Ilaga, tepatnya di runway Bandara Ilaga saat terjadi penembakan terhadap rekan-rekan Paskas sedang melakukan pengamanan bandara, ujar Kabid Humas Polda Papua, Kombes AM Kamal di Jayapura. Sebagaimana lansiran sumber media informasi terkait pada Jumat 19 Februari 2021. Namun, mengetahui akan hal tersebut, personel 1 Polres Puncak segera menuju lokasi kejadian dan bergabung dengan personel keamanan lainnya, yaitu untuk melakukan pengejaran setelah adanya laporan penembakan yang dilakukan oleh salah satu anggota TNI di wilayah Bandara Distrik Ilaga. Dalam aksi saling serang tembakan oleh anggota KKB dan TNI di wilayah tersebut, salah satu anggota separatis bersenjata KKB meninggal dunia. Adapun identitas dari kelompok anggota separatis bersenjata KKB yang telah ditembak mati oleh TNI di sekitar Bandara Distrik Ilaga telah didalami oleh pihak keamanan terkait dan dibawa ke rumah sakit. Diketahui sebelumnya jika anggota separatis KKB tersebut telah melancarkan aksi teror terhadap masyarakat sipil dan TNI Polri. Namun setelah TNI Polri mengetahui wilayah atau lokasi mereka, gerombolan pemberontak KKB itu langsung melarikan diri dan diikuti oleh pengejaran aparat gabungan TNI Polri. Saat dilakukan pengejaran dan hingga terjadi kontak senjata di wilayah Bandara Distrik Ilaga, Kabupaten Intan Jaya tersebut, Satgas Gabungan TNI berhasil melumpuhkan seorang anggota separatis KKB yang semakin terdesak dari kejar-kejaran pasukan gabungan TNI Polri. Namun, dari aksi kontak tembak tersebut berlangsung cukup lama karena TNI terus mendesak dari ujung runway yang membuat KKB melarikan diri sampai ke atas bukit, dan kelompok ini dikabarkan jumlahnya antara 5 sampai 10 orang. Sebagaimana pernyataan Kabid Humas Polda Papua, Kombes AM Kamal di Jayapura. Namun, di dalam aksi penyerangan anggota separatis KKB terhadap TNI Polri, tidak ada anggota aparat keamanan TNI Polri yang menjadi korban dalam kejadian tersebut. Sementara itu, jika kita melihat situasi di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua, sejak di awal tahun 2021 ini, anggota separatis KKB TPNPB semakin gencar-gencarnya melancarkan aksi teror dan hingga menyerang secara membabi buta. Hal tersebut terbukti ketika anggota separatis KKB setelah melakukan penyerangan terhadap masyarakat sipil dan anggota TNI Polri yang bertugas melakukan pengamanan di wilayah Kabupaten Intan Jaya demi mengawal tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk Indonesia Timur. Sementara itu, di sisi lain, demi untuk terus meningkatkan pengamanan di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua dari aksi pemberontakan anggota separatis KKB TPNPB, TNI telah berulang kali mengirim ratusan pasukan terbaiknya dari Yonif Satuan Raider TNI
Selain itu, menurut sumber media informasi terbaru, TNI juga telah mengerahkan pasukan Garuda untuk semakin memperkuat sistem pertahanan dan pengamanan TNI di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua, demi keamanan masyarakat sipil di wilayah tersebut.